Dan amal-amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Saya akan sampaikan 5 amalan menyambut Ramadan. Saya termasuk penceramah yang tak pandai cerita ngalor ngidul. Ada orang sekali ceramah semua bisa dia bahas. Saya batasi 5 saja. Yang pertama, amalan yang kita persiapkan adalah perbaiki hubungan kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi yang pertama kita perbaiki menjelang Ramadan adalah sucikan diri dengan taubat nasuha. Yang kedua, man ahabba yusata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Yang ketiga, pelajari ilmu Ramadan. Fa'lam annahu la ilaha. Coba tengok, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tengok baca awalnya. Fa'lam, berilmu dulu. Maka sebelum la ilaha illallah, berilmu dulu. Wujud, tidak, baqa, mu'alafatul hawadis, tiamuhu bin nafsi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itu semua dipelajari dalam sifat 20. Begitu juga dengan puasa. Maka pelajari ilmu puasa. Undang ustadz-ustadz kita. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Jadikan Ramadan sebagai madrasah. Bukan rutinitas, bukan musiman. Tapi setelah Ramadan, yang belum pandai baca Quran jadi pandai, yang belum pandai berdoa menjadi pandai, yang belum ke masjid menjadi ke masjid. Dengan apa? Yang ketiga, ilmu Ramadan. Yang keempat, Al-Quran, kitab suci kalam Tuhan. Nur Asia Jamil. Apa maknanya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Quran. Maka siapkanlah Al-Quran. Yang terakhir, yang kelima, siapkan duit. Untuk apa duit? Ibu di rumah berapa orang? 4. Suami, istri, anak 4 orang. Budget biasa masak kolak berapa? 4 piring. Buat 8. Untuk apa 8 piring? 4 piring di rumah, 4 piring anak yatim, fakir miskin, panti jompo, orang tua. 4. Siapkan duit banyak. Berapa biasa bapak ngasih belanja? 4 juta. Bulan Ramadan ini tingkatkan 8. Ibu setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini saya bersama Abi Amir. Kita bersama-sama membicara sedikit nasihat-nasihat, persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Abi, saya pernah baca dalam satu hadis, ada satu bulan, syahrun yaghfulu anhu kathirun minan nas, ma baina Rajab wa Ramadan. Ada satu bulan terjepit antara Rajab dan Ramadan, cukup banyak orang yang melalaikannya. Benar. Itu yang dimaksud bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Dan saya pernah baca bulan Sya'ban yusamma Syahrul Qurra. Bulan Sya'ban disebutkan sebagai bulan Al-Qurra. Apa maksudnya Al-Qurra? Orang yang selalu membaca Al-Quran, Ahlul Quran. Berarti saya mengambil makna membaca dan memperhatikan Al-Quran bukan hanya di bulan Ramadan. Benar. Tapi mulai dari bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban termasuk bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan karunia-karunia. Di antaranya ulama as-salafus salih, orang-orang terdahulu kita selalu memperhatikan Al-Quran mulai dari bulan Sya'ban, supaya mereka sudah terbiasa
mengkhatam berkali-kali dan juga sudah terbiasa memberi perhatian kepada Al-Quran sebelum masuk ke Ramadan. Dan bahkan Nabi sendiri ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi sudah memperbanyak puasa. Ma min syahrin. Ini dalam hadis sahih, ma min syahrin aktsar min Sya'ban yasumu fihi Rasulullah SAW. Tidak ada bulan melebihi bulan Sya'ban di mana Nabi berpuasa sunnah. Di bulan-bulan yang lain Nabi hanya berpuasa 3 hari, fi ayyamul bid, berpuasa di hari Senin dan Kamis. Tapi ketika di bulan Sya'ban sampai dikatakan kana yasumu Sya'ban aktsarahu bal kullahu. Nabi berpuasa di bulan Sya'ban puasa sunnah, mayoritas bulan Sya'ban atau bahkan hampir semua bulan Sya'ban Nabi berpuasa, karena di akhir Sya'ban itu disebut ada hari namanya hari Ragu. Jadi man shoma yaum asyak faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan, yaitu sehari 2 hari sebelum masuk Ramadan, itu disebut yaum asyak, maka jangan kita berpuasa. Di hari itu saja Nabi tidak berpuasa. Begitu dah. Masalah syak belum memastikan isbat. Iya. Kemungkinan besok Ramadan atau lusa Ramadan. Benar. Lebih baik 2 hari terakhir itu jangan dipuasa. Benar, iya. Ya, supaya kita menghindari dari larangan Rasulullah SAW hari yang kita masih ragu-ragu, Benar, belum iya. memastikan isbatnya. Tidak bisa kita berbohong kepada Allah SWT. Ayo bersungguh-sungguhlah, persiapkan diri bulan Ramadan. Makanya persiapan sebelumnya, sehingga nanti kita begitu masuk Ramadan kita sudah merasa aman, nyaman untuk berpuasa. Kita akan merasa nikmat. Perbanyak ibadah sebelum Ramadan. Sudah kita masuk Ramadan kita akan merasa indah. Semua kita termasuk saya, Masuk Abi Amir banyak, juga. ya, masih banyak kekurangan kami, masih banyak dosa kami. Tapi ketika ada kesempatan kita mampu memperbaiki, terus kita segerakan. Ini kesempatan bulan Sya'ban, tidak lama lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Kita harus memiliki persiapan dari awal. Ada niat baik, tingkat yang baik, ada sungguh-sungguh, terus memperjuangkan diri menjadi lebih baik. Karena kalau kita ingin dari Allah Subhanahu Wa Taala pahala, balasan, diijabah hajat kita, dan Allah anugerahkan nikmat-nikmat yang luar biasa, kita harus menjadi hamba yang luar biasa. Tapi jangan jadi hamba yang biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Saya bacakan, artikan, kemudian tafsirkan dengan cepat. Yang sudah sempat menulis dulu, silahkan dicocokkan lagi tulisannya. Yang belum sempat tahu, maka sekarang terbuka peluang kita untuk berdoa dengan membacakan doa yang dimaksudkan. Ada banyak doa yang sampai kepada kita, bisa populer, riwayatnya juga bisa kuat. Tapi dari sekian doa, ini riwayat yang paling populer, kemudian kuat dari sisi hadisnya, dan paling lengkap redaksinya. Allahumma ya Allah, ahillahu, mohon hadirkan awal Ramadan. Mohon hadirkan awal Ramadan. Jadi ketika Ramadan datang, ya di awalnya, saat datang kepada kita. Alaina, kepada kami. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami. Saya tegaskan lagi, kata na di sini, kata ganti, kependekan dari nahnu, yaitu kami. Kalau kami itu sendirian atau banyak? Banyak, karena itu berbentuk jama'. Ini isyarat kepada kita, kalau kita ingin melakukan satu kebaikan sekalipun hanya dengan doa, maka jangan baik sendiri. Sertakan orang lain dalam doa kita. Barangkali ada di sini yang, maaf sekali lagi, orang tuanya belum tahu doa ini. Pasangan hidupnya belum tahu, anak-anaknya belum tahu. Saat kita bacakan, ayo sertakan mereka. Karena itu di Quran dan di hadis umumnya doa seringkali menggunakan kata ganti jamak. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Al-Baqarah 286. Rabbana atina fid dunya. Al-Baqarah 201. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna. Kami. Ya, insyaallah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau berdoa sertakan orang lain, jangan soleh sendirian. Ya. Apa yang kita minta untuk tarhib, melapangkan jiwa kita itu? Satu, langsung kalimatnya, bil yumni. Ya Allah, mohon hadirkan awal Ramadan kepada kami, bil yumni, dengan penuh ketentraman. Tenang. Seakan-akan ada isyarat orang datang menghadapi Ramadan hatinya tidak tenang, macam-macam. Barangkali Anda yang hadir malam ini juga, ya, wajahnya kelihatan tenang, tentram, tapi hatinya belum tentu. Mungkin memikirkan bagaimana saat Ramadan datang, di rumah motif ekonomi belum siap, ya. Cabenya naik, bawangnya naik, berasnya naik, macam-macam. Ya. Masya Allah. Misal, ada orang yang nggak biasa puasa, ya. Hatinya nggak tenang. Ya Allah, kenapa kok cepat sekali? Padahal sudah 11 bulan lewat. Ya. Bisa nggak diundur? Masya Allah. Ya.
Karena nggak biasa puasa. Karena itu bagi orang yang tidak pernah kedatangan Ramadan, maksudnya tidak serius dengan datangnya Ramadan, tahun lalu boleh tidak tenang, sekarang harus tenang. Mintakan kepada Allah. Wal iman, ini persoalan serius yang kedua. Dan dengan penuh kekuatan iman. Spirit ibadah. Kekuatan iman itu artinya spirit ibadah, semangat ibadah. Hati-hati, ada isyarat dalam kalimat ini seakan-akan orang-orang yang kedapatan Ramadan itu cenderung menurun spiritnya saat Ramadan. Bukan stabil. Ya. Padahal di awalnya Allah berikan kekuatan iman yang sama. Allah, Al-Baqarah 183. Kita hafal ayatnya, ayat puasa. Ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus. Perhatikan Bapak Ibu, saya tegaskan sekali lagi dan ini terakhir penegasan saya. Ya itu, ya itu disebut harfun nida, huruf untuk memanggil. Tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab, itu ada 14 panggilan. Tapi yang disebutkan di Quran cuma huruf ya ini saja. Terulang sebanyak 361 kali dalam Al-Quran. Fungsinya memanggil seseorang dengan 3 jarak berbeda. Ada yang dekat, Pak Harun dekat saya panggil ya Sayyid Harun, dekat. InsyaAllah. Ada yang menengah, Pak Bambang agak menengah, saya panggil ya Sayyid Bambang, agak menengah. Untuk yang jauh, Pak Lutfi jauh di luar, saya panggil ya Sayyid Lutfi, jauh. Orang Arab mau manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh bisa menggunakan satu huruf. Ya, yang paling hebat ketika ya disandingkan dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Amanu, terulang 255 kali di Quran. Seakan-akan ketika memanggil kita, hei orang-orang Islam yang punya iman, saya tahu iman kalian itu memiliki tahapan-tahapan yang berbeda. Tidak sama tingkatannya. Ada yang kuat imannya sehingga dekat dengan saya. Sebelum Ramadan pun sudah dekat dengan Allah. Ya. InsyaAllah, saya sering ilustrasikan. Adzan subuh jam 4.35, ini jam 4 sudah bangun dia. Saking dekatnya dengan Allah. Bahkan ada yang jam 3, setengah 3 sudah bangun. Dia tahajud, dia tunggu sampai sahar, dia istighfar kepada Allah, menangisi dosanya. Masya Allah. Padahal barangkali menurut Allah itu sudah dosanya itu sudah hilang. Amalnya sudah banyak. Imam At-Tirmidzi banyak meriwayatkan hadis. Saum, Masya Allah, bukan hanya Senin Kamisnya, Ayyamul Bidnya, Saum Daudnya, hafal Quran, hadis banyak, itu di akhir hidupnya, sampai menangisi dirinya, sampai buta pak matanya. Buta matanya, karena takut ketika pulang kepada Allah, bekalnya belum cukup. Anda di mana? Orang yang bekalnya sudah banyak, luar biasa, hadisnya kita baca sampai hari ini, yang pahalanya mengalir bagi beliau, itu di akhir hidupnya sampai menangis, buta matanya. Karena takut kalau pulang masih bawa dosa. Ya, Masya Allah, sekelas At-Tirmidzi, kita ada di mana? Padahal kalau kita berdoa, cita-cita kita paling prestisius. Surga Firdaus bersama Nabi. Masya Allah. Kita lihat. Ada yang jaraknya menengah. Dipanggil adzan 4.35, bangun 4.35. Diajak ngaji, ayo ngaji. Enggak diajak, enggak. Ya. Kalau mau ke masjid, ke masjid. Kalau tidak, ya tidak. Itu menengah, biasa. Ada yang jauh dari Allah, tipis imannya. Ya, jauh sekali dipanggilnya. Masya Allah. Adzan subuh 4.35, baru bangun jam 5:34. Itu pun belum kepikiran sholat. Ya, baru kepikiran sholat. Ya, Masya Allah. Baru dipikirkan kemudian. Jauh. Tapi hebatnya, Allah panggil dengan satu kata yang sama. Tidak dibedakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang Islam selama masih punya iman. Saya tidak peduli. Mau iman kalian dekat, kuat. Sehingga dekat dengan saya. Atau menengah biasa-biasa saja. Ayo datang puasa. Yang dekat semakin dekat. Yang menengah semakin menguat. Dan yang jauh pun kamu mau tobat, datang sini. Kamu tobat saya ampuni, kamu merangkak saya berjalan, kamu berjalan saya berlari. Sini, saya tidak akan bedakan. Masya Allah. Dan hebatnya dipanggil dengan kata alladzina, huruf penyambung konjungsi menunjuk pada orang tanpa batasan. Ismun mausul, tanpa batasan. Terulang sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Baik itu laki-laki, perempuan, yang tua, yang muda, dewasa, kecil. Bahkan alladzina itu mencakup yang belum balik juga itu. Kalau dalam umumnya kalimat bahasa Arab. Karena itu hebatnya saat Allah memanggil, karena tidak pernah membedakan. Malam Kamis nanti kita akan saksikan. Yang nggak pernah ke masjid pun akan ada di masjid. Yang nggak pernah baca Quran pun akan datang dia membawa mushafnya. Dan hebatnya jangankan orang yang sudah balik, anak kecil pun datang. Yang belum balik pun mau ibadah. Itulah sebabnya kalimatnya menggunakan ya ayyuhalladzina amanu. Itu rahasianya. Ya. Karena itu bagian yang kelima, luaskan hati kita. Inilah tarhib pertama yang mesti kita hadirkan sampai dengan malam ini, sampai akhir Sya'ban. Kalau sudah diluaskan oleh Allah, yang pertama tenang hati, maka enak menyambutnya. Yang kedua wal iman, spirit sudah meluas, maka perhatikan,
wajan hati kita menjadi semakin lebih luas. Kalau orang yang tempat hatinya cuma seukuran begini, walaupun siap menerima Ramadan, begitu tarawih sudah cukup, baca Quran nggak bisa lagi, karena tempatnya sudah nggak ada. Tapi Anda mintakan diluaskan, luaskan. Ada yang luas, maaf, tapi rendah, dangkal. Karena tidak pernah meminta yang keempat itu Islam. Diberikan ragam ibadah, supaya dalam ke bawahnya, supaya dalam. Ya. Ada orang yang sudah luas, dalam juga. Dia nggak pernah berhenti, dan Masya Allah, kalau ketinggalan satu ibadah, walaupun cuma sunnah, menyesalnya luar biasa itu. Ada orang ketinggalan sunnah, itu menyesalnya luar biasa. Ya Allah, kenapa saya nggak bangun tahajud tadi malam? Kira-kira menggantinya seperti apa? Ya Allah, saya nggak baca Quran, salah saya ini. Menggantinya bagaimana? Orang tertinggal yang wajib biasa-biasa saja, yang ini ketinggalan sunnah sudah menyesal luar biasa. Itu orang tingkat tinggi amalannya. Jadi kalau antum ingin dimudahkan Ramadan tahun ini, ayo bacakan. Mohonkan kepada Allah. Minta sampai batas terakhir. Ya. Ayo hari Rabu nanti. Sampai maghrib kita mohonkan, lalu ketika datang Ramadan, kita buktikan kepada Allah. Kalau orang berdoa itu harus membuktikan. Buktinya, ya antum praktekkan. Jangan sekarang minta, begitu Allah kasih, Anda nggak mau praktekkan. Ya Allah, kuatkan iman saya, dikasih kesempatan sehat sampai akhir Ramadan, Anda tinggalkan. Itu artinya sudah diberi tapi nggak mau ngambil.